semuanya baik ya dan sehat. Puji Tuhan, kita semuanya sehat. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum berdoa, kita hening terlebih dahulu. Oke, ambil posisi berdoa. Dan mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah video supaya kita lebih semangat, yaitu bernyanyi. Siapa di sini menyukai bernyanyi? Semua ya. Di sini kita akan bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Pergerakan pun ada dan kita pun akan ceria sebelum kita melakukan pembelajaran. Baik anak-anak ibu, silahkan mengikutinya dengan baik. Bertanya. Dan ibu tanyakan pertama kali yaitu, siapa di sini sesudah bangun tidur langsung mandi? Angkat tangannya. Wah, semuanya ya. Siapa di sini sarapan? Angkat tangannya. Semuanya juga ya. Dan siapa di sini permisi atau menyalam orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah?
Yang pertama itu mandi. Tujuan mandi itu apa ya? Ya, tujuan mandi itu supaya kita bersih, menyegarkan badan. Kenapa kita harus melakukan itu? Supaya kita bersemangat dalam melakukan aktivitas kita. Bagaimana kita melakukan aktivitas kita? Kalau kita lemas, pembelajaran kita pun tidak akan berhasil, tidak akan kalian serap dengan baik. Mandi itu juga berguna untuk kebersihan tubuh kita, supaya kita tidak mudah mengalami sakit. Yang kedua itu sarapan. Sarapan itu perlu sekali. Mengapa demikian? Bagaimana kita melakukan aktivitas kita seperti belajar pada pagi hari ini? Kalau perut kita kosong, nanti kalian akan merasakan lemas, ngantuk, sehingga pelajaran kita tidak akan kalian serap. Dan ada nanti yang sakit tiba-tiba. Karena kalau kita tidak makan, perut kita akan sakit, sangat sakit. Dan yang ketiga adalah permisi atau menyalami orang tuanya. Restu orang tua itu adalah kunci keberhasilan kita. Kita menghargai orang tua kita menghormati orang tua kita. Dengan demikian kita akan melakukan aktivitas itu dengan baik, dengan lancar, karena kita apa? Sudah direstui dari rumah. Dan jika kita tidak menghormati orang tua kita, bagaimana? Apakah kita anak baik? Tidak, kan? Oke. Dengan ini kita bisa memperbaiki kehidupan kita ya. Setiap pagi kita harus mengingat itu, ketiga hal itu. Oke? Oke. Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Ketika ibu panggil nama anak-anak ibu, angkat tangannya ya. Oke. Baik, yang pertama adalah Agnes. Hadir. Akila. Hadir. Bima. Cika. Gilang. Intan. Karin. Lani. Maksa. Nika. Surya. Dan terakhir Jaha. Wah, semua anak-anak ibu hadir ya. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita, ibu ingin bertanya, siapa di antara anak-anak ibu yang mengingat pelajaran kita yang minggu lalu? Ayo angkat tangannya. Oke, Karin, apa nak? Mengenai apa? Bekerja sama. Ya, benar, bekerja sama. Di pembelajaran kali ini itu sangat berkaitan ya. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan itu apa sih? Itu pertanyaan kalian pasti kan? Ya, kelestarian lingkungan itu atau pelestarian lingkungan itu yang merupakan cara di mana kita melindungi dari kemusnahan dan kerusakan. Mengapa sih kita harus melakukan hal itu? Ya, lingkungan itu diciptakan Tuhan supaya kita bisa melangsungkan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup jika tidak ada lingkungan kita? Karena lingkungan itu sangat bermanfaat bagi kita, di mana kita untuk bernafas,
makan, minum, inilah hal-hal yang sederhana. Kita ditugaskan Tuhan supaya kita menjaganya, melestarikannya, memeliharanya. Dan lingkungan itu ada dua jenis loh. Pertama, lingkungan alam. Dan yang kedua, lingkungan buatan. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara kita memelihara lingkungan kedua tersebut. Gimana cara memelihara lingkungan alam dan yang kedua cara memelihara lingkungan buatan. Oke, baik, yang pertama kita bahas yaitu satu, cara memelihara lingkungan alam. Lingkungan alam itu apa-apa saja ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, lingkungan alam itu ada hutan, ada gunung, ada danau, ada pantai. Oke, di sini kita akan membahasnya satu persatu ya. Dengarkan baik-baik. Pertama adalah hutan. Apa sih hutan itu? Ya, hutan itu adalah area di mana dipenuhi berbagai pepohonan dan tanaman yang lebat. Apa sih manfaat hutan itu? Ya, pernah nggak anak-anak ibu mendengarkan bahwa hutan sebagai paru-paru dunia? Pernah nggak? Ya, mengapa demikian? Karena hutan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen dengan tujuan supaya kita dapat bernapas dan hewan juga. Kita kan bernapas dengan oksigen kan? Yang selanjutnya sebagai mencegah banjir dan longsor. Dan yang ketiga adalah sebagai obat-obatan, di mana beberapa hewan dan tumbuhan bisa menjadi obat bagi kita. Dan hutan itu juga sebagai habitat dari hewan dan tumbuhan. Alangkah baiknya kita menjaga ya. Oke, di sini ibu ada menayangkan dua gambar. Ayo, anak-anak ibu mau bertanya, dari kedua gambar itu di mana yang enak dipandang? Apakah yang pertama atau yang kedua? Yang jelas adalah yang pertama. Di situ berbagai pepohonan dan tumbuhan masih segar dan masih lebat. Yang kedua itu, gambar yang kedua itu semuanya hangus dan tidak ada jenis pohon lagi, hanya ada sisa potongan saja. Nah, di sini kita sebagai ciptaan Tuhan harus menjaganya, bukan memusnahkan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Dengan memperbaharui dari gambar yang kedua itu, supaya bisa seperti semula, seperti lebat dia. Yang pertama itu adalah penanaman kembali pohon yang di tempat lahan yang sudah dipotongi. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, jangan menebang pohon dengan
Jika kita melakukan itu terus-menerus, kita akan mengalami bencana alam yang tidak kita bisa bayangkan atau tidak bisa kita kendalikan. Jika terjadi bencana alam secara tiba-tiba, bagaimana perasaan anak-anak ibu? Apakah kita sedih? Apakah kita senang? Tidak kan? Ayo anak-anak ibu, mari kita bekerja sama untuk melestarikan hutan. Oke, yang kedua adalah gunung. Gunung itu merupakan bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi, lebih dari lingkungan di sekitar kita, di daerah sekitar kita. Apa sih manfaat gunung itu? Pertama, sebagai tempat wisata. Di mana pernah nggak anak-anak ibu mendengar ada seorang pendaki berkemah? Pernah nggak seperti itu? Wajib pernah kan? Ya, di sini kita bisa manfaatkan untuk tempat wisata. Dan yang kedua adalah menyuburkan tanah. Abu vulkanik itu yang dikeluarkan dari dalam gunung berapi bisa menyuburkan tanah, namun secara bertahap atau bertahun-tahun. Apabila erupsi, kita bisa menghasilkan materialnya itu kita manfaatkan untuk membangun rumah kita, seperti tanah, pasir, kerikil. Oke, anak-anak ibu sudah tahu apa manfaatnya? Ya. Dan jika ada manfaatnya, angka baiknya kita memeliharanya, bukan merusaknya, supaya bisa kita manfaatkan lagi. Oke, cara kita memelihara gunung itu ada. Pertama itu adalah tidak membuang sampah dan tidak membuang puntung rokok apabila ada teman kita atau orang tua kita yang merokok ya. Seperti ini. Tadi kan manfaat gunung itu kan sebagai tempat wisata dilakukan untuk berkemah dan mendaki. Pada saat kita mendaki atau berkemah, seharusnya kita membuang sampah. Tidak, kita dilarang berat untuk membuang sampah supaya gunung itu dapat terjaga dengan bersih, dengan baik. Contoh sederhana yang kita lakukan adalah memakai baju atau celana yang banyak kantongnya. Bisa tidak dibayangkan? Ya, kadang kan kita malas ya untuk membuang sampah ke tempatnya. Kadang kita buang, ya udahlah, yang penting itu kan sampah kecil. Oh, jangan salah ya nak, justru sampah yang kecil itu bisa mengakibatkan masalah yang besar. Apakah anak-anak ibu bisa menerimanya nanti atau membayangkannya nanti? Tidak, bukan? Ya, misalkan saat kita mendaki, kita kan mau ini lapar atau minum. Kita minum, bekasnya itu kan mau kita buang ya. Jangan seperti itu, nak. Kan kita tadi memakai baju dan celana yang berkantong banyak, bukan? Ibu sarankan, disitulah masukkan. Jika kamu malas membuang ke tempat sampah, oke? Ya, ketika kamu nanti misalkan SMA, kuliah, apapun, bekerja gitu, jika ada kegiatan kalian untuk berkemah, ibu sarankan jika ada teman kalian yang merokok atau seperti itu yang lain-lain, misalkan orang tua, dilarang keras untuk membuang puntungnya. Puntung rokok itu kecil kan ya? Jangan sepelekan dengan hal yang kecil. Justru saat seseorang itu mempuntung rokok itu ketika musim kemarau, ingat itu, jangan membuang sembarang ketika musim kemarau. Tiba-tiba akan nanti terjadi
dibuang sembarangan. Oke? Dan yang ketiga adalah danau. Apakah danau itu? Danau merupakan cekungan yang besar yang dipenuhi dengan air tawar. Oke, manfaatnya apa sih? Pertama adalah sebagai air minum kita. Bagaimana kita hidup jika tidak ada air? Sederhana yaitu jika kita tidak minum 1 hari saja, kita akan lemas. Pekerjaan kita pun tidak akan berhasil karena di sekujur tubuh kita ini terdiri dari air. Kita harus memerlukan air. Kedua, mata pencaharian orang tua kita. Siapa di sini orang tuanya nelayan? Ya, itulah salah satu mata pencaharian orang tua kita, yaitu mencari ikan supaya kita ada lauk pauk untuk makan. Yang ketiga adalah tempat wisata. Dan yang keempat adalah mencegah timbulnya banjir. Jika terjadi musim hujan, ada alangkah nanti kita mengalami banjir. Apalagi musim hujan yang selalu berkelanjutan. Nah, manfaat danau yaitu menampung aliran hujan supaya tidak banjir. Kita kan tidak pernah mengalami banjir, bukan? Ya, oke. Dan manfaatnya sudah Ibu jelaskan. Sekarang cara memeliharanya. Oke, sini Ibu akan menunjukkan 2 gambar. Yuk, coba dilihat ya. Gambar yang pertama itu bagaimana sih keadaannya? Ayo Rika. Oh, bersih, nyaman. Dan yang kedua bagaimana? Ayo Agnes. Ya, begitu kotor, tidak nyaman kita melihatnya, bukan? Oke. Cara kita yang pertama yaitu untuk memelihara danau kita supaya tetap bersih, yaitu membuat tempat sampah dan membuang sampah ke tempatnya. Jangan selalu asal letak saja. Oke? Jangan membuang atau jangan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Dilarang keras seperti itu karena biota yang ada di danau itu akan musnah. Bagaimana nanti kita bisa makan? Dan yang ketiga adalah menanam pohon di sekitar danau. Oke. Baik, dan yang keempat adalah sungai. Oke, sungai itu apa sih? Sungai itu adalah aliran yang sempit atau yang memanjang secara mengalir terus-menerus. Manfaatnya apa, anak-anak Ibu? Pertama, yaitu menampung air hujan ketika musim hujan supaya kita tidak mengalami banjir. Dan yang ketiga adalah sebagai pembangkit listrik. Di rumah kita ada nyala lampu, bukan? Nah, asal lampu itu menyala yaitu dari sungai. Makanya kita harus menjaganya dengan baik. Yang ketiga adalah pusat dari ekosistem, di mana hewan dan tanaman yang ada di sungai. Dan yang keempat adalah penambang emas. Menambang emas bisa loh dari sungai. Oke. Dan yang selanjutnya adalah tempat rekreasi. Ayo, siapa di sini ketika di tempatnya lah kita tanya dulu yang ada sungai, apa sih yang anak-anak Ibu lakukan?
seru-seru, berkumpul dengan teman, itu bukan? Oke. Dan selanjutnya juga manfaatnya adalah sebagai pengaliran untuk tanaman. Untuk orang tua kita yang sebagai petani, yaitu seperti mengalirkan air dari sungai ke sawah kita, supaya padi yang ada di sawah kita tetap hidup. Oke, sekarang ibu tunjukkan gambar ya. Ayo di sini ibu tunjukkan gambar tersebut merupakan keadaan yang bagaimana sih? Yang bagaimana? Ayo yang bagaimana? Ya, sudahlah sumpek, kotor, dan apakah kalian merasa jijik? Ya, ibu aja merasa jijik. Oke, apa sih yang harus kita lakukan dari gambar tersebut? Ya, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan, jangan membuang sampah. Jangan membuang bekas deterjen ke sungai. Itu bisa mengakibatkan apa yang ada di dalam sungai bisa mati seperti ikan. Oke, dan yang ketiga, menanam pepohonan di pinggir sepanjang sungai supaya kita tidak mengalami longsor. Oke, yang selanjutnya adalah cara kita memelihara lingkungan buatan. Apa sih yang dimaksud itu lingkungan buatan? Lingkungan buatan itu adalah ya buatan manusia, di mana untuk keperluan untuk sehari-hari juga, membantu kehidupan manusia. Baik, di sini kita akan mengenal apa saja lingkungan buatan itu dan bagaimana cara kita menjaganya atau memeliharanya. Yang pertama yaitu di lingkungan dekat, hal sederhana, rumah. Ayo, siapa di sini rumahnya yang selalu bersih? Ya, siapa? Wah, semuanya bersih bukan? Dan ibu akan bertanya, ketika anak-anak ibu bangun tidur, apakah anak-anak ibu melipat selimutnya dengan baik? Angkat tangannya. Ya, bagus. Ibu bangga kepada kalian. Apa sih manfaatnya bagi kita? Kita dilatih untuk menjaga kebersihan kita, melatih untuk membiasakan diri supaya kita hidup bersih. Bagaimana dengan rumah kita? Apakah sudah bersih? Ya, semuanya sudah bersih ya, lebar. Dan cara kita untuk selalu membersihkannya yaitu jangan membuang sampah. Ada kan anak-anak ibu yang malas untuk membuang sampah? Misalkan kita memakan sebuah jajan, misalkan kita duduk di kursi, makan, apa selanjutnya tindakan anak-anak ibu? Maka langsung meletakkannya begitu saja? Jangan ya. Alangkah baiknya kita harus membuangnya ke tempat sampah, jangan dibiarkan, tidak boleh. Baru dengan kita menjaga kebersihan kita di rumah, melatih kita supaya kita bekerja dengan baik, kita juga terhindar dari penyakit. Misalkan jika ada di rumah tangga kita bertumpuk banyak kain atau barang-barang apalah itu, kita akan merasakan sesak, bukan? Dan kita akan merasakan sederhana itu gatal-gatal akibat banyak abu. Jangan seperti itu ya. Kita harus melakukan kebersihan. Dan yang kedua adalah sekolah. Ya, tempat kita
kita harus tahu manfaat sekolah itu apa bagi kita. Jangan cuman kita datang ke sekolah saja, tapi kita tidak tahu apa sih sekolah itu. Manfaatnya yang pertama itu adalah sebagai tempat kita untuk meraih cita-cita kita. Yang kedua adalah mendisiplinkan kita. Dan yang ketiga adalah untuk bagaimana cara kita menghormati yang lebih tua dari kita atau teman sebaya kita. Di sekolah lah kita dilatih untuk bagaimana kita mendisiplin diri kita, bagaimana kita berketerampilan dengan baik. Kita sudah mengetahui manfaatnya, bukan? Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita memelihara sekolah kita ini. Hal sederhana yang ibu katakannya itu, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, keras bukan? Hal sederhana. Ayo, siapa di sini yang lacinya dipenuhi dengan sampah? Ayo, ngaku semuanya. Jangan ada yang diam loh. Ada nggak? Wah, tidak ada ya. Wah, hebat anak-anak ibu. Hal sederhana yang kita lakukan, ya jangan membuang sampah di laci, nak. Apa sih gunanya kita buat tempat sampah yang ada di dekat pintu kita itu, di ujung kelas kita itu? Itu kan untuk membuang sampah kan, nak? Oke, ketiga adalah jangan mencoret-coret dinding. Jangan mencoret-coret dinding. Oke? Dan yang ketiga adalah jangan merusak tanaman yang ada di sekolah. Situ dilarang keras. Karena apa? Tanaman itu membantu kita untuk bernafas loh. Karena tanaman itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Kita kan bernafas kan melalui oksigen, bukan? Oke? Yang selanjutnya adalah taman. Apa sih taman itu? Ya, taman itu adalah tempat di mana banyak tumbuhan yang merupakan bunga, pohon, dan tempat-tempat yang lucu seperti ayunan, perosotan. Manfaatnya itu apa sih? Ya, manfaatnya itu adalah sebagai tempat wisata di mana kita untuk merilekskan diri kita, sebagai untuk berkumpul dengan keluarga, teman, dan taman itu juga bermanfaat untuk lingkungan di sekitarnya, supaya sejuk, supaya orang yang ada di sekitarnya bisa bernafas dengan baik karena ada tanaman tersebut. Bagaimana dengan cara kita untuk memeliharanya atau menjaganya? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Karena apa? Jika kita membuang sampah sembarangan akan merusak lingkungan tersebut, merusak pemandangan kita terutama. Jika kita melihat ada sebuah sampah di suatu taman itu, kita akan apa? Janganlah kita ke situ, banyak kotorannya. Kita tidak nyaman, bukan? Kedua adalah kita bisa menanam tanaman apa yang akan kita tanam di taman itu. Bisa loh. Dan yang ketiga adalah kita jangan merusak tanaman yang ada di taman itu dan fasilitasnya. Baik, anak-anak ibu sudah tahu bukan apa-apa saja lingkungan alam dan lingkungan buatan itu, dan bagaimana cara kita memeliharanya. Nah, di setiap cara kita memelihara lingkungan alam
dari lingkungan buatan, Ibu tadi mengatakan jangan membuang sampah sembarangan. Mengapa sih Ibu katakan seperti itu? Apa sih tujuan Ibu? Oke, dimana dengan jangan membuang sampah sembarangan itu adalah bertujuan untuk supaya kita bisa menghirup udara dengan segar, nyaman di dalam lingkungan itu. Lingkungan kita pun bersih dan enak dipandang, dan kita terhindar dari penyakit seperti sesak nafas. Jika kita menghirup udara kotor dari penumpukan sampah itu, kita akan sesak, kita akan sakit. Bagaimana kita melangsungkan kehidupan kita jika kita sakit? Oke, karena bersih itu pangkal dari sehat. Jika kita bersih, kita juga sehat. Dan kita akan melakukan aktivitas kita dengan baik dan nyaman untuk bertempat tinggal dimanapun kita berada. Baik, di sini dalam pembelajaran kita ini, Ibu akan memberi sebuah tugas. Yuk, siapa di sini yang tahu apa yang akan Ibu berikan tugas kalian? Ya, tugas kalian adalah, tugas anak-anak Ibu adalah menempelkan gambar-gambar dari lingkungan buatan dan lingkungan alam di buku kalian masing-masing ya. Dan kita kumpul minggu depan. Oke anak-anak Ibu, sudah paham? Baik, kalau begitu, kalau sudah paham, Ibu berharap kalian mengerjakannya dengan baik ya, dan rapi, supaya mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan keterampilan yang baik. Oke, Ibu telah memberikan tugas kalian dan kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anak Ibu dapat menerapkan apa yang Ibu katakan tadi, apa yang Ibu bahas tadi, yaitu bagaimana cara kita memelihara lingkungan alam dan buatan. Ibu akan melihat loh di lingkungan sekolah kita siapa yang sudah menangkap atau dapat melaksanakan apa yang dikatakan Ibu. Oke anak-anak Ibu. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa. Mari mengambil posisi berdoa dengan baik. Bagaimana tangannya? Dan kita hening terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jaga kesehatan ya nak, dan jaga kebersihan. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat, selamat pagi.